Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi video saya. Halo, perkenalkan nama saya Randy Andrian, NIM 2104318 dari Prodi Akuntansi NK. Materi yang akan kita bahas pada video kali ini adalah hukum jaminan. A. Pengertian hukum jaminan. Hukum jaminan berasal dari kata jamin yang berarti tanggung atau dapat diartikan sebagai tanggungan. Dengan ketentuan segala benda yang berutang atau debitur, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru ada di kemudian hari, akan menjadi jaminan untuk debitur tersebut. Fungsi jaminan. Fungsi dari jaminan adalah untuk meyakinkan bank atau pihak kreditur bahwa pihak debitur mempunyai kemampuan untuk membalikkan atau melunasi kredit yang dipinjam kepadanya sesuai dengan pembayaran atau perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. C. Ruang lingkup hukum jaminan. Pada dasarnya, hukum jaminan adalah hukum yang mengatur tentang hak jaminan yang mencakup hak jaminan benda tak bergerak dan hak jaminan benda bergerak. Lembaga jaminan benda tak bergerak dikenal dengan hak tanggungan, sedangkan lembaga jaminan benda bergerak adalah gadai dan fidusia. D. Jenis jaminan. 1. Jaminan perorangan atau personal guaranti adalah jaminan seseorang dari pihak ketiga yang bertindak untuk menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari debitur. 2. Jaminan kebendaan merupakan suatu tindakan penjaminan yang dilakukan oleh kreditur terhadap debiturnya atau antara si kreditur dengan seorang pihak ketiga guna untuk memenuhi kewajiban si debitur. Selanjutnya adalah lembaga-lembaga jaminan di Indonesia. 1. Hak tanggungan. A. Pengertian hak tanggungan. Hak tanggungan adalah hak yang dibebankan atas tanah beserta benda-benda lain yang merupakan kesatuan dengan tanah. B. Pengaturan hak tanggungan. Hak tanggungan diatur mengenai hak tanggungan sebagai hak yang memberikan jaminan atas tanah dan benda-benda di atasnya. C. Ciri-ciri hak tanggungan. 1. Memberikan kedudukan yang diutamakan dan mendahulukan pemegangnya. 2. Selalu mengikuti objek yang dijaminkan. 3. Memenuhi asas spesialitas dan publisitas. 4. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya. D. Asas-asas hak tanggungan. 1. Asas publisitas. Pemberian hak tanggungan didaftarkan pada kantor pertanahan. 2. Asas spesialitas. Ketentuan ini menentukan isi yang sifatnya wajib untuk sahnya akta pemberian hak tanggungan. 3. Asas tak dapat dibagi-bagi. Hak tanggungan mempunyai sifat tidak dapat dibagi-bagi kecuali jika perjanjian dalam akta pemberian hak tanggungan. E. Objek hak tanggungan. Yang pertama adalah hak guna usaha. 2. Hak guna bangunan. 3. Hak pakai atas tanah negara. 4. Hak pakai atas tanah hak milik. 5. Hak atas tanah beserta bangunannya. 6. Rumah susun dan hak milik rumah hak satuan. F. Proses pembebanan hak tanggungan. 1. Tahap pemberian hak tanggungan. Pemberian hak tanggungan dilakukan dengan pembuatan akta pemberian hak tanggungan atau APHT oleh pejabat pembuat akta tanah atau PPAT sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. G. Akta pemberian hak tanggungan atau APHT dan janji-janji yang terkandung di dalamnya. 1. Nama dan identitas pemegang. 2. Domisili. 3. Penunjukan hutang-hutang secara jelas. 4. Nilai tanggungan. Dan 5. Uraian yang jelas mengenai objek hak tanggungan. H. Hapusnya hutang tanggungan. 1.
Hapusnya utang yang dijamin dengan hak tanggungan. 2. Dilepaskan hak tanggungan oleh pemegang hak tanggungan. 3. Pemberian hak tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh ketua pihak pengadilan negeri. Dan yang terakhir adalah hapusnya hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan. I. Eksekusi hak tanggungan. Yang dimaksud dengan eksekusi hak tanggungan adalah apabila debitur cedera janji, maka objek hak tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan pemegang hak tanggungan dapat mengambil seluruh atau sebagian dari hasilnya untuk pelunasan hutangnya dengan mendahulukan hak preferen dari kreditur lainnya. Selanjutnya adalah gadai. 1. Pengertian. Gadai adalah kewajiban dari seorang debitur untuk menyerahkan barang bergerak yang dimilikinya sebagai jaminan pelunasan utang, serta memberikan hak kepada pihak berpiutang atau kantor pegadaian untuk melakukan penjualan atau pelelangan atas barang tersebut apabila ia tidak mampu menebus kembali barang yang telah digadaikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. B. Pengaturan. Gadai diatur dalam pasal 1150 sampai dengan 1161 di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan secara kelembagaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pegadaian. C. Saat terjadinya hak gadai. 1. Tahap pertama, perjanjian pinjaman uang dengan janji sanggup memberikan benda bergerak sebagai jaminannya. 2. Tahap kedua, penyerahan benda gadai dalam kekuasaan penerima gadai. Menyerahkan itu harus nyata. Tidak boleh hanya berdasarkan pernyataan dari debitur sedangkan benda itu berada dalam kekuasaan debitur. D. Sifat dan tujuan pegadaian. Sifat dari lembaga pegadaian ini adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan masyarakat umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan atas prinsip pengelolaan perusahaan. Tujuannya adalah melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijakan program pemerintah di bidang ekonomi dan mencegah pegadaian gelap, riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya. E. Kegiatan usaha pegadaian. Dalam menjalankan kegiatan usaha, lembaga pegadaian akan memberikan pinjaman uang tunai dalam jangka waktu pendek kepada setiap orang dengan persyaratan dan prosedur yang mudah juga sederhana. Selanjutnya adalah fidusia. A. Pengertian. Menurut Subekti, perkataan fidusia berarti secara kepercayaan. Menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan. B. Pengaturan. Undang-undang yang mengatur tentang lembaga fidusia ini adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. C. Prinsip jasa fidusia. 1. Pemegang fidusia hanya berfungsi sebagai pemegang jaminan saja. 2. Hak pemegang fidusia untuk mengeksekusi barang jaminan baru jika ada wan prestasi dari pihak debitur. 3. Apabila hutang sudah dilunasi, maka objek jaminan fidusia mesti dikembalikan kepada pihak pemberi fidusia. 4. Jika hasil penjualan barang fidusia melebihi jumlah hutangnya, maka sisa hasil penjualan harus dikembalikan kepada pembeli fidusia. D. Syarat-syarat sah, peralihan, dan pemberian hak dalam fidusia. 1. Terdapat perjanjian. 2. Adanya titel untuk peralihan hak. 3. Adanya kewenangan untuk menguasai benda dari orang yang menyerahkan. 4. Penyerahan kepemilikan benda tanpa menyerahkan fisik benda sama sekali.
1. Fase perjanjian obligatoir. Dalam perjanjian ini dapat berupa perjanjian pinjam uang dengan jaminan antara pihak pemberi fidusia atau debitur dengan pihak penerima fidusia atau kreditur. 2. Fase perjanjian kebendaan. Perjanjian ini berupa penyerahan hak milik dari debitur kepada kreditur yang dilakukan dengan cara penyerahan tanpa visi benda atau disebut dengan costitum processorium. 3. Fase perjanjian pinjam pakai. Dalam fase ini dilakukan perjanjian pinjam pakai di mana benda yang dijadikan objek fidusia yang hak miliknya telah berpindah kepada pihak kreditur dipinjam pakaikan kepada pihak debitur. Akta dan objek jaminan fidusia. Akta 1. Harus berupa akta notaris. 2. Mencantumkan identitas pemberi dan penerima fidusia. 3. Mencantumkan waktu. 4. Data jaminan pokok yang dijamin. 5. Uraian mengenai benda yang menjadi jaminan. 6. Nilai benda yang menjadi jaminan. Objek 1. Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum. 2. Benda berwujud maupun tak berwujud. 3. Benda bergerak maupun tak bergerak. F. Menghapus jaminan fidusia. 1. Hapusnya utang yang dijamin oleh jaminan fidusia. Hapusnya jaminan fidusia karena hapusnya atau lunasnya utang yang dijamin dengan jaminan fidusia adalah konsekuensi logis dan yuridis dari karakter perjanjian jaminan fidusia yang merupakan perjanjian tambahan atau aksesorir. 2. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia. Mengenai hapusnya jaminan fidusia karena pelepasan hak jaminan fidusia oleh penerima fidusia adalah wajar. Dikatakan wajar disebabkan pihak penerima fidusia sebagai pihak yang memiliki hak atas fidusia bebas untuk mempertahankan dan melepaskan haknya tersebut. 3. Musnahnya benda yang menjadi jaminan fidusia. Musnahnya benda yang menjadi jaminan fidusia adalah kejadian yang dapat menghapuskan jaminan fidusia. Dengan musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia, maka tentu tidak mungkin jaminan fidusia itu tetap dipertahankan. G. Eksekusi fidusia. 1. Secara fiat eksekusi dengan memakai detail eksekutorial, yaitu melalui penetapan pengadilan. 2. Secara parate eksekusi, yaitu dengan menjual benda yang dijadikan objek jaminan fidusia di depan pelelangan umum tanpa memerlukan penetapan pengadilan. 3. Dijual di bawah tangan oleh pihak kreditur sendiri. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya uraikan pada video kali ini. Atas segala kekurangan dan kesalahannya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.